Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun profesi usahanya, pasti menginginkan kesuksesan. Siapapun menginginkan keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan. Laki, perempuan, tua, muda, ingin bahagia. Bukan saja di dunia ini, tapi ingin bahagia, ingin sukses sampai akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kehidupan yang baik di dunia ini dan berikan pula kami kehidupan yang baik di akhirat. Dan peliharalah kami, jauhkan kami, bentengi kami dari siksa neraka. Inilah sebaik-baik doa. Ini ada di dalam Al-Quran pada surah 2 Al-Baqarah pada ayat yang ke-201. Nah, di dalam mencapai kebahagiaan itu, kesuksesan, kemenangan, keberuntungan itu, dalam kaitannya akhlak seorang muslim terhadap Rasul, mari kita simak firman Allah di dalam Al-Quran pada surah 7 Al-A'raf pada ayat yang ke-157. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka ujar Allah, orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Nabi Muhammad maksudnya. Orang-orang yang memuliakannya, memuliakan Nabi kita. Orang-orang yang menolong wa nasaruhu, menolong beliau. Dan orang-orang yang mengikuti an-nur wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan Allah kepadanya, yaitu Al-Quran. 4. Beriman kepada dia, memuliakan dia, menolong dia, dan mengikuti apa yang diturunkan kepadanya. Apa ujar Allah di ujung ayat ini? Ulaika humul muflihun.
Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir. Yang pertama, mengimani Rasul. Mengimani Rasul ini merupakan bahagian dari rukun iman kita. Selain kita mengimani Allah, mengimani kitab, malaikat, hari akhir, takdir. Manakala kita tidak mengimani salah satunya, batal iman kita. Keluarlah kita dari Islam. Kita iman kepada Allah, tapi tidak iman kepada Rasul umpamanya. Kita iman kepada Allah, kepada Rasul, tapi kita tidak percaya adanya kiamat. Batal iman kita. Tuba, berbahagialah ujar Nabi. Siapa? Liman rani wa amanabi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang melihat aku, yang berjumpa dengan aku, yang sempat ngobrol-ngobrol berbicara dengan aku. Siapa maksudnya? Para sahabat. Sungguh beruntung para sahabat itu. Sempat melihat Nabi, sempat berbicara dengan Nabi. Dan mereka wa amanabi, mengimani aku. Itulah orang beruntung kata Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Summa tuba. Kemudian berbahagia, beruntung. Summa tuba, kemudian beruntung orang. Summa tuba, kemudian berbahagia orang. Siapa itu? Liman amanabi. Yaitu orang-orang yang beriman kepadaku. Mereka mempercayai aku. Walam yarani. Padahal dia tidak pernah ketemu dengan aku. Dia tidak pernah berjumpa dengan aku. Dia tidak pernah ngobrol dengan aku. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Diulang oleh Nabi sampai 3 kali. Maka berbahagia kita yang ada di Masjid At-Tanwir pagi ini. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bagaimana mukanya Nabi. Bagaimana badannya Nabi. Bagaimana bicaranya Nabi. Tapi kita mengimani beliau. Kita mempercayai beliau. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan, orang yang berbahagia, orang yang sukses adalah orang yang mengimani Nabi. Tentang mengimani Nabi ini hadirin sekalian, ada pembicaraan yang khusus tentang ini. Maka kita lanjut kepada yang kedua. Siapa orang yang berbahagia setelah mengimani Nabi? Yaitu orang yang wa'azzaruhu. Orang yang memuliakan Nabi. Bagaimana ini bentuk memuliakan Nabi? Bagaimana ini bentuknya menghormati Nabi? Tentu bagi kita orang beriman, orang Islam. Memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Lebih daripada menghormati dan memuliakan tokoh siapapun di muka bumi ini. Saya ulangi. Memuliakan Nabi, menghormati Nabi. Harus kita lebih utamakan daripada manusia manapun yang terhormat di muka bumi ini. Nah, di antara bentuk penghormatan kita, di antara bentuk kita memuliakan Nabi kita itu adalah kita tidak boleh mengambil keputusan, tidak boleh menjawab pertanyaan sebelum dijawab oleh Nabi. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat pada surah 49 pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha
Innallaha sami'un alim. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ujar Allah. Jangan kalian mendahului Allah. Jangan kalian mendahului Rasul. Dan bertakwalah. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Salah seorang ahli tafsir, Ali As-Sabuni mengatakan, para sahabat Nabi itu jika ditanyakan, diajukan pertanyaan di dalam majelis yang dihadiri Nabi, Nabi bertanya kepada mereka. Mereka tidak mau menjawab. Diambil contoh. Ketika Haji Wada di tengah padang Arafah, di sekitar Namirah. Padang Arafah itu luas sekali, luar biasa. Nabi berada di atas ontanya. Dia berbicara di hadapan tidak kurang dari 114.000 orang pada saat itu. Yang ikut bersama-sama beliau menunaikan ibadah haji yang datang dari segenap penjuru. Dan sekarang ini ada masjid namanya di tengah padang Arafah itu besar. Biasanya disitulah syekhnya itu pada tanggal 9 Dzulhijjah pada saat wukuf. Dari situlah biasanya syekh itu melaksanakan khutbah, namanya Masjid Namirah. Pada saat itu masih di atas ontanya Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir. Sebab yang namanya sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Yang namanya sahabat itu orang yang bertemu dan mengimani Nabi sampai akhir hayatnya. Jadi Abu Jahal walaupun pernah ketemu dengan Nabi, dia bukan sahabat karena dia tidak mengimani Nabi. Abu Talib walaupun pamannya Nabi, orang yang membela Nabi, walaupun dia mulai kecil mengasuh Nabi, menikahkannya, membela dia, karena beliau tidak mengimani Nabi, dia bukan disebut sebagai seorang sahabat. Pada saat itu Nabi bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian hari apakah ini? Sahabat tahu hari ini adalah hari Nahar. Wahai sahabatku, bulan apakah ini? Tahukah kalian bulan apakah ini? Sahabat tahu, ini adalah bulan Dzulhijjah, bulan haji. Wahai sahabatku, tahukah kalian ini kota apa ini? Sahabat tahu ini adalah kota Mekah. Arafah itu berada di Mekah. Tapi sahabat menjawab apa? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kenapa? Mereka tidak ingin mendahului Nabi. Mereka tahu tapi tidak mau mendahului Nabi. Mereka khawatir, para sahabat khawatir, jangan-jangan Nabi ini mau merubah. Nama hari ini mau dirubah. Jangan-jangan Rasulullah ingin merubah nama bulan ini, yang bulan Dzulhijjah mau dirubah. Jangan-jangan Rasul ingin merubah nama kota ini, kota Mekah ini menjadi nama yang lain. Sehingga para sahabat mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jamaah salat subuh. Demikian itulah sikap para sahabat. Sehingga bagi kita yang tidak ketemu dengan Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, tidak mendengar bagaimana merdunya suara Nabi, tidak mendengar bagaimana khusyuknya beliau mengimami salat berjamaah. Bentuk kita memuliakan Nabi, bentuk kita menghormati Nabi adalah jangan melanggar aturan Nabi. Jangan melanggar sunnahnya Nabi. Mari kita laksanakan sunnahnya Nabi. Manakala kita menemui suatu masalah, cari dulu bagaimana cara penyelesaiannya menurut Allah dan Rasulnya. Bentuk lain
di dalam menghormati Nabi ini adalah tidak berbicara keras di hadapan beliau. Tidak boleh berbicara keras di hadapan beliau. Ada larangan Allah di dalam Al-Quran pada surah yang sama, surah Al-Hujurat, surah 49 pada ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, ujar Allah, jangan kamu meninggikan suaramu di hadapan Nabi. Tidak boleh berbicara keras di hadapan Nabi. Jamaah sholat subuh, sanksinya luar biasa. Ya, sanksinya luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, yaitu hilang lenyap seluruh pahala amal kebaikan yang dilakukan. Tetapi sebaliknya bagi yang mengimani, bagi yang mematuhi, dia mendapatkan pahala yang besar. Perhatikan pada ayat yang ketiga. Sesungguhnya ujar Allah, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sekarang kita nggak ketemu Nabi, kita nggak melihat Nabi, kita tidak mendengar suaranya Nabi. Bagaimana bentuk penghormatan? Bagaimana bentuk kita memuliakan Nabi kita? Bagaimana kita tidak berbicara keras di hadapan beliau? Maka sikap yang bisa kita ambil adalah tidak boleh kita berbicara keras di hadapan para ulama, pewaris Nabi. Rasulullah itu tidak mewariskan harta kepada umatnya. Rasulullah tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan berlian. Yang ditinggalkan kepada kita ini adalah ilmu. Ilmu. Maka tinggalkanlah ilmu kepada anak-anak kita. Tidak perlu kita memikirkan anak kita, dia nanti kerjanya apa. Tidak perlu kita terlalu risau. Nanti dia tidak dapat bagian tanah, watas. Tidak perlu risaukan manakala anak-anak kita meninggalkan anak-anak kita dengan tidak memiliki ilmu. Sebab yang diwariskan para nabi dan rasul adalah ilmu. Karena itu hormati. Hormati para pewaris nabi. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mendalam ilmunya, luas ilmu pengetahuan agamanya. Dan dia mempraktekkan ilmunya itu. Itulah warasatul anbiya. Itulah warasatul anbiya. Itulah pewaris para nabi. Berbicaralah lembut di hadapan para ulama. Kenyataan yang kita lihat sekarang. Para ulama kita. Para ulama-ulama yang lurus. Malah kadang-kadang dijelek-jelekkan. Tidak ada lagi adab-adab kita terhadap para ulama kita. Bentuk lain menghormati Nabi selain berbicara yang santun di hadapan para ulama kita. Ya. Bahkan dalam buku lain pernah saya baca. Kalau ada ulama, kita lihat kalau ingin bertanya itu. Kalau dia lagi capek, kalau dia lagi... Jangan bertanya kepada dia. Lebih baik diam. Jangan bertanya sesuatu yang mungkin bisa memojokkan atau semacam menguji dia. Jangan. Hormati dia. Hormati dia. Bentuk lain menghormati Nabi dan memuliakan Nabi itu adalah manakala kita hadir di majelis seperti ini, di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan hadis-hadis Nabi. Maka kita harus dengarkan dengan baik. Ucapan hadis Nabi itu adalah ucapan Nabi. Kita dengarkan. Kemudian kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk bisa
berziarah ke makam Rasul di Madinah, di Masjid Nabawi, maka pelan-pelan ketika kita berziarah, di situ ada kubur Nabi kita, ada jasad kita, dan kita meyakini jasad itu tetap utuh sampai sekarang meskipun sudah ribuan tahun. Karena tanah tidak mampu melumat, memakan jasad para rasul itu. Sedangkan saya mendapat informasi ketika jasad Allahu yarham almarhum bupati kita Ustaz Muharram ya, dari Makkah dari Balikpapan dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Berau, masih utuh dan tidak menimbulkan bau apa-apa, padahal sudah hampir 1 tahun. September 2020 meninggalnya. Luar biasa. Jemaah salat subuh. Karena sudah lebih dari 20 menit, nanti kelanjutannya, ini baru 2 yang kita bicarakan. Kalau kita ingin bahagia dengan kaitannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi adalah mengimani, yang kedua memuliakan dan menghormati Nabi. Sedangkan yang ketiga dan yang keempat wa nasaruhu, yaitu membantu beliau, menolong beliau, dan wattaba'un nur, mengikuti nur atau Al-Quran yang beliau bawa, akan kita sampaikan dalam kultum subuh Sabtu yang akan datang. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.